Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam dan salam sejahtera teman-teman semua. Untuk pertama kali, saya menginginkan semua teman-teman untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Untuk saya screenshot sebagai bukti hadir di awal sesi. Ya, sebagai laporan saya telah melakukan pengawasan yang semester. Jadi bagi teman-teman yang sudah hadir, mohon diaktifkan dulu kameranya. Sudah ada 14 orang yang hadir di sini. Sebelum saya absen. Oke, diaktifkan dulu kameranya, Lina. Ada Erwin, Trisna, Karina, Sahara. Boleh diaktifkan kameranya. Bukti hadir di awal sesi. Oke. Selamat datang yang baru bergabung di Zoom Conference. Silakan diaktifkan dulu kameranya untuk saya screenshot sebagai bukti hadir di awal sesi. Oke, boleh diaktifkan dulu kameranya teman-teman semua. Kristina, selamat datang. Silakan diaktifkan dulu kameranya. Oke. Erwin, boleh diaktifkan kameranya. Karina. Erwin, Karina, boleh diaktifkan kameranya. Erwin Priansyah, boleh diaktifkan kameranya. Kristina, boleh diaktifkan kameranya. Satu, dua, tiga, berikan senyum terbaik. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, teman-teman, pada hari ini sebenarnya saya tidak memerlukan banyak waktu karena tujuan saya mengadakan Zoom Conference pada hari ini untuk meng-cross-check dulu kehadiran. Jadi bagi teman-teman yang hadir di sini baru boleh mengerjakan soal ujian akhir semester yang sudah saya bagikan. Setelah itu saya cross-check dan saya ingin memberitahukan kembali ada 4 soal yang harus Anda kerjakan. Dikumpulkan jam setengah 10 malam hari ini juga. Dan harus mengumpulkan dengan 2 cara. Pertama, upload di ruang assignment di e-learning Anda masing-masing. Yang kedua, kirim by email untuk backup data, dan itu harus dilakukan ya, bukan berarti pilih salah satu, tapi dua-duanya harus dilakukan. Kirim by email ke email saya seperti yang sudah tertera di e-learning dan juga saya berikan petunjuknya di WhatsApp group di robikal.muntaha@mercubuana.ac.id, di cc.digital.meliala@gmail.com. Sebelumnya saya share screen dulu soal yang harus Anda kerjakan pada hari ini, supaya tidak ada miscommunication. Izinkan saya share screen dulu. Sudah terlihat teman-teman di layar monitor komputer atau gawai Anda? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Soalnya ada 4. Yang pertama, jelaskan mengapa lobby identik dengan stigma negatif di lingkungan masyarakat dibandingkan dengan konsep negosiasi. Lalu, adakah persamaan antara konsep lobby dan negosiasi? Jelaskan alasan Anda jika iya maupun tidak. Mengapa demikian? Ini sudah saya bahas di pertemuan 15 tatap muka virtual ya. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti Google Meeting kemarin, yang terakhir kita kerjakan pasti dapat menjawab hal ini. Oke, terus yang kedua adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan negosiasi luring dan negosiasi daring,
dan jelaskan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam negosiasi. Ya, itu dikerjakan. Dan di sebelah kanan ini ada bobotnya ya. Jadi jika Anda nanti benar semua, ketika saya periksa nilai 25% untuk soal nomor 1, nomor 2 25%. Yang nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan BATNA dan reservation price dalam negosiasi dan berikan contoh kasusnya masing-masing. Minimal 1 kasus. Nilainya 25% juga. Kemarin kita sudah bahas juga kalau menurut Aaron sendiri, elemen negosiasi itu ada 3 yang penting. Ada BATNA, reservation price, dan ZOPA. Di UAS kali ini saya minta kamu menjelaskan 2 diantaranya, yaitu BATNA dan reservation price. Dan ingat, masing-masing elemen ini diberikan contohnya. Jadi elemen BATNA ini contoh kasusnya seperti apa, dan reservation price sendiri menurut kamu contoh kasusnya apa. Jadi masing-masing 1 ya. Yang nomor 4, salah satu taktik negosiasi yang dapat dilakukan negosiator adalah gigitan atau deniable. Jelaskan apa yang dimaksud dengan itu dan berikan contoh kasusnya. Ingat ya, kalau taktik itu kan banyak ya. Kalau strategi ada 4 yang kita bahas kemarin ya. Kalau taktik itu ada banyak. Ada good guy and bad guy, ada lowballing gitu ya. Kemudian ada bluffing, kemudian ada agenda, ada juga deniable. Nah, yang saya minta sekarang adalah deniable. Nilainya juga 25%. Silakan Anda jelaskan dengan gaya bahasa Anda sendiri. Saya harapkan jangan copy paste dari modul, karena pasti nilainya akan berbeda ketika Anda copy paste dari modul dengan gaya bahasa sendiri. Saya bisa membedakan mana teman-teman yang memang mencerna dan memahami dan mengungkapkan dengan gaya bahasa sendiri, dan hanya yang sekedar copy paste akan ketahuan. Dan contoh kasusnya apa? Dan yang saya minta contoh kasusnya di luar dari modul yang saya berikan. Ya, jadi jangan ngambil dari modul lagi ya kalau mau nilainya bagus. Tapi saya kembalikan kepada Anda keputusannya. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Sebelum saya stop share di sini, sudah jelas ya. Jadi 4 pertanyaan, esai semua, di mana setiap satu pertanyaan nilai 25%. Mohon dibaca baik-baik soalnya. Silahkan Anda kerjakan dengan mengetik jawaban di lembar jawaban UAS yang bisa Anda download atau unggah di dashboard masing-masing akun e-learning Anda, atau saya sudah share juga di grup. Nah, harus dijawabnya di situ. Jadi jangan pakai kertas HVS kosong doang. Tapi ada lembar jawaban khusus yang sudah saya share di WhatsApp grup, yang ada logo Universitas Mercubuananya dan namanya dan sebagainya. Lalu kamu ketikkan jawabannya. Dan mohon jawabannya disimpan dalam format PDF ya, jangan Word. Karena lebih enak ketika memeriksa ketika PDF dibandingkan Word saat bukanya. Lebih cepat. Ya, jadi teman-teman nanti ketika upload jawaban di ruang assignment ataupun dikirim ke email saya, jangan pakai MS Word simpennya, tapi di PDF. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya tutup ya. Jelas sampai di sini teman-teman? Pak, izin bertanya Pak. Silakan, Fitri Saya mau mau ditanya apa? tanya Pak. Untuk poin 3 ini kan memberikan masing-masing 1 kasus ya Pak. Kasusnya ini apakah harus ada source-nya ataukah kasus yang pernah kita alami juga boleh atau gimana Pak? Kasusnya nggak usah ada research-nya juga nggak apa-apa. Pengalaman pribadi juga nggak apa-apa. Yang penting harus tepat dan relevan. Gitu. Walaupun misalnya contoh kasus pribadi nggak apa-apa, saya bisa nilai juga. Yang penting tapi sesuai dengan teorinya. Jangan menyimpang jauh dari teorinya. Ya. Jadi saya nggak meminta kamu pakai research-nya, supaya kamu dapat mengeksplor lebih jauh dan tidak terpatok untuk selalu melihat dari buku atau modul. Jadi berdasarkan pengalaman kamu aja nggak apa-apa, tapi harus sesuai dengan konsep teori yang ada. Ada lagi? Oke. Terus satu lagi saya remind kembali, bagi teman-teman yang masih punya bermasalah absen, kemarin saya sudah jelaskan secara detail di grup. Silakan Anda pilih mau jalur yang mana. Pertama, ketika memang mau ingin dirubah absennya, berarti lampirkan surat keterangan izin dari kantor sebanyak jumlah absen yang kamu lakukan, atau surat keterangan resmi sakit dari dokter. Atau kalau nggak mau nyediain itu, berarti harus mengerjakan membuat artikel penelitian, seperti yang sudah saya bahas. Jadi jangan ada yang tanya saya lagi, nih ya misalnya, Pak, saya kan udah UAS, tapi kok nggak lulus? Ya, kamu lihat sendiri absennya gimana. Saya akan membantu sepanjang 7 hari ini. Jadi 7 hari ini saya akan lihat, dan jika memang tidak ada yang mengkonfirmasi untuk
mau menebus absennya dengan cara yang tadi, melampirkan surat dokter ataupun surat izin dari kantor atau mengerjakan soal, ya berarti saya anggap ya absennya tidak akan saya rubah sama sekali. Gitu ya, kan karena batas absen itu adalah 3 kali ya. Kalau kamu 4 kali, kamu pasti juga nggak lulus. Udah di blok sama sistem, kamu nggak akan lulus. Gitu. Jadi teman-teman, jadi jangan ada yang nanya lagi, tugasnya apa, saya sudah share di WhatsApp grup, itu tugasnya. Jadi kalau kamu mau nebus absen, misalnya nebus absen kamu udah 10 nih, kamu cuma masuk 5 pertemuan, ya udah kamu nggak mau milih untuk melampirkan surat, maunya ngerjain tugas. Itu tugasnya. Buat artikel jurnal penelitian yang harus siap dipublish. Yang saya tunggu sampai dengan tanggal 15 Juli ini. Kalau misalnya tidak mengerjakan sama sekali, ya udah, saya nggak akan. Dan kamu harus confirm dari jauh hari ya, berarti dari sekarang kamu confirm. Misal kamu sadar nih, absen kamu tuh banyak gitu ya, di luar dari batas toleransi. Sehingga kalau kamu UAS pun, pasti kamu tidak lulus gitu, karena lebih dari 3 absen kamu. Berarti kamu harus confirm ke saya, kamu milih yang mana nih? Gitu. Jadi biar saya siapkan waktu juga untuk rubah absen kamu. Kalau kamu nggak confirm kedua-duanya, ya berarti saya nggak akan pernah merubah absen kamu. Jadi jangan salahkan saya untuk akhirnya tidak lulus. Ya, pilih yang itu. Kalau kamu nggak mau ngerjain tugas, lampirkan suratnya. Suratnya sesuai dengan absen kamu bolongnya berapa. Ada 10 surat yang saya minta. Gitu. Terserah mau surat keterangan dari dokter, mau surat keterangan dari atasan, pokoknya ada kop resminya yang menyatakan kamu memang berhalangan hadir dan tidak bisa mengikuti e-learning. Karena saya merasa e-learning ini effortless banget ya, karena kamu nggak harus datang secara fisik ke kampus, cuma akses di internet aja, hanya modal kuota yang sebenarnya kamu bisa ngerjainnya. Ngasih jawaban di forum pun itu kan walaupun soal saya susah, tapi untuk menggugurkan absen bisa aja kamu itu jawab yang sederhana gitu, yang tidak terlalu berbelit-belit gitu. Kalau hanya menggugurkan absen. Sekarang masalahnya ada niat atau tidaknya nggak kamu sebenarnya untuk absen atau enggak. Gitu. Oke? Jelas? Sebelum saya absen ada yang mau ditanya dulu atau sudah cukup jelas? Satu. Izin Pak. Jelas ya? Pak izin. Kalau absennya 4 kali masih bisa Pak. Absennya kenapa? Misal ulum saya itu absen. cowok atau cewek sih? Kirain saya cewek loh. Cowok ya? Pak. Oh, iya. Cowok. Kenapa ya? Iya. Iya Kenapa? Pak. Saya 4 kali Pak absennya masih bisa Pak untuk maksudnya Jadi masih sama lulus. harus 3. Jadi kamu satu lagi harus lampirin surat atau ngerjain tugas. Terserah kamu milih yang mana. Pokoknya maksimal 3 ya. Maksimal 3 Maksimal itu 3 Pak ya? Kalau ada 4 berarti satunya harus ditebus tuh. Pilih yang mana, mau pakai lampiran surat dokter atau surat dari kantor atau mengerjakan artikel penelitian. Nah, untuk artikel penelitian itu ngerjainnya berarti satu untuk berlaku semuanya ya. Makanya saya sengaja pilih tugas yang susah, yaitu untuk bagi teman-teman yang absennya 10, 5. Nah, itu harus mau nggak mau, kalau mau nggak bisa melampirkan surat dokter atau surat dari kantor, yang ngerjain penelitian itu. Satu itu berlaku untuk semuanya. Jadi absen kamu 10, nanti saya akan contengin semua. Saya akan rubah semua. Asal bikin artikel penelitiannya sesuai dengan yang saya mau. Harus ada Turnitinnya. Ingat ya, Turnitinnya itu harus kurang dari 25%. Nah, berarti kan kamu harus beli dulu tuh aplikasi Turnitinnya. Kalau enggak kan nggak bisa. Sengaja dong. Pasti harus ada konsekuensi yang diambil. Kamu bisa bolos banyak, makanya kerjaannya pun juga harus sesuai dengan keputusan yang kamu ambil. Kenapa kamu harus bolos di mata kuliah saya? Jelas ya? Jadi maksimal 3. Jadi kalau masih ada yang 4, ya buru-buru deh tuh. Lampirin surat dokter atau surat kantor, ataupun ngerjain penelitian. Ngerjain penelitian itu berlaku untuk semua absen. Misal bolong-ngabu 12, saya akan kayak ubah semua, asal penelitiannya benar. Saya tunggu paling lama 15 Juli. Oke, itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya absen? Oke, berarti saya absen ya. Alhamdulillah di kelas ini 22-22-nya hadir sih. Maksudnya tidak ada masalah dengan administrasi, jadi sekarang tinggal masalah absen dan nilai tugas kamu aja yang menentukan lulus atau tidak. Iin Tarmini, hadir nggak? Mana Iin? Oke, Iin nggak datang ya. Dwi Ariseptiani, nggak datang. Rinada. Enggak. Rinada Haina. Suara aku dengerin sih. Rinada Haina, boleh diaktifkan kameranya?
Ya boleh. Titin. Silakan Dinada diaktifkan dulu dong kameranya. Saya pengen tahu kamu memang benar-benar ngerjain apa enggak. Udah siap belum? Coba Dinada aktifkan kameranya atau enggak saya nggak akan absen kamu di sini. Oke, berarti nggak mau. Anissa Rizky Amelia. Nggak ada. Fitri Anggraini. Oke. Fitri hadir, Pak. Ibu HRD hadir ya. Oke. Miftahul Ulum. Oke. Hadir, Pak. Ya. Kirain saya perempuan loh. Pakai iya, Miftah biasa kan itu kan. Farel Rajasa. Nggak ada. Depi. Nggak ada. Terus Parista Amelia Susilo. Hadir, Pak. Oke. Eka Nur Pratiwi. Hadir, Pak. Oke. Dwinta Cindy Oktaviani. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Erwin Triansyah. Boleh diaktifkan kameranya? Oke, nggak ada. Syarah Hidriah Jauhari. Hadir, Pak. Oke. Karina Sahara. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rijal. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ganar Aji Saputro. Nggak ada. Wahyu Megawati Putri. Nggak ada. Hadir, Pak. Ayo. Wahyu. Oh, Megawati ada ya? Saya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Musoli Fajar Maulana. Diaktifin dulu dong kameranya. Ya udah saya nggak absenin kalau misal belum diaktifin ya. Nurul Amalia. Nggak hadir. Kristina Ardian. Kristina. Hadir, Pak. Krisna Yuniarni. Mama, normalnya hadir, Pak. Krisna Suaranya nggak keluar ya, Pak. nggak hadir. India Fami Lesti. Hadir, Pak. Oke. Nurul Amalia hadir. Saya, Pak. Hadir, Pak. Oke, Nurul. Ya, Pak. Makasih, Pak. Coba diaktifin dulu deh kameranya. Benar deh, saya nggak mau akan absen kalau kamu nggak aktifin kamera. Yang belum ingin tahun ini. Ada. Pak, saya Pak hadir. Oke. Oh, baru nyambung juga. Dwi Arisetiani. Nggak ada. Rinada Haina. Pak. Oke. Anissa Rizky Amelia. Nggak ada. Fitri Anggraini ada, udah. Miftahul ada. Farel Rajasa. Nggak ada. Depi Tristiana. Nggak ada. Lalu Muhammad Erwin Triansyah. Oke, nggak ada. Ganar Aji Saputro. Musoli Fajar Maulana. Coba dinyalain dulu Musoli. Hadir, Pak. Nyalain dulu kamera. Hadir, Pak. Kedengeran nggak? Nyalain dulu kameranya. Ini, Pak, keterbatasan sinyal. Nah, oke, kayak gitu kan cuma sekali doang. Belum, Pak. Oke. Krisna Yuniarni. Hadir, Pak. Yuniari. Oke, terima kasih. Nah, ini kan enak baru. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini adalah hari terakhir kita bertemu. Saya mohon maaf lahir dan batin jika selama berinteraksi dan mengajar Anda semua mungkin ada salah kata, ucapan, dan perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena saya manusia biasa yang nggak luput dari salah dan keterbatasan.
Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat, Anda semua lulus tepat waktu, dapat lulus sertifikat kompetensi nanti yang diadakan oleh RSPM Mercu Buana. Terima kasih, selamat mengerjakan. Saya tunggu sampai dengan 9:30 malam ya. Dan nggak usah kumpulin ke kerja lagi, ya. Nggak usah kumpulin kerja lagi. Langsung ke email masing-masing aja dan upload di ruang assignment jam 9:30 malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Masih, Pak. Saya akhiri ya. Thank you.